Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Barito Utara dengan saya sendiri Yohanes Rona dari SDN 2 Lahe 1. Saya Teddy Irawan dari SDN 2 Mogot. Saya Lilik Supriyono dari SMPN 4 Lahe. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coacher. Berikut video dari kami. Selamat menyaksikan. Ya, selamat sore Pak Lilik. Selamat sore Pak Yohanes. Bagaimana kabarnya Pak Lilik hari ini Pak Lilik? Alhamdulillah hari ini keadaan baik saja Pak Yohanes. Dan bagaimana Pak Yohanes juga? Pujian Tuhan Pak Lilik, puji syukur keadaan hari ini juga dalam keadaan baik Pak Lilik. Ya. Begini Pak Lilik, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya bertugas sebagai pengamat atau observer yang nanti akan melihat proses coachingnya yang dilakukan oleh Bapak Lilik dengan coachnya. Sebelumnya Pak Lilik, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam coaching. Nanti saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip coachingnya ini Pak Lilik. Ya. Seperti prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Beberapa kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh coach juga. Saya harapkan itu bisa Bapak Lilik miliki dengan kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bapak juga jangan lupa untuk menggunakan alur-dikta dalam penerapannya nanti. Seperti tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu Pak Lilik rubrik penilaian yang akan saya lakukan dalam mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa Pak Yohanes, bisa sangat paham sekali. Oh ya, terima kasih Pak Lilik. Sebelum itu Pak Lilik, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang Bapak terapkan pada proses coaching nantinya Pak Lilik? Ya, begini Pak Yohanes, untuk kompetensi yang saya akan kembangkan itu nanti rencananya ada 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Oh ya, jadi dari 2 kompetensi itu Pak Lilik, kira-kira kompetensi apa yang Bapak kembangkan nantinya yang akan kita lakukan secara spesifik? Ya, secara spesifik nanti Pak Yohanes, saya mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif yang pasti agar dapat menggali potensi yang ada pada diri coaching saya nanti, dan disitu nanti bisa ditemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak Lilik, ya itu sudah kita sepakati Pak Lilik ya. Itu nanti untuk yang kita kembangkan ke depannya. Pertanyaan kedua Pak Lilik, indikator ketercapaian ya seperti apa yang Bapak inginkan agar sesuai tujuan dalam percakapan nanti Pak Lilik? Yang saya inginkan nanti indikator pencapaiannya itu indikator yang saya kembangkan yang pastinya itu saya akan melakukan alur cerita sesuai dengan runtun, dan juga sehingga coach nanti dapat menemukan ide dan solusi pada permasalahan. Baik, semoga Pak Lilik dari indikator dari apa yang disampaikan terkait prosesnya melalui alur cerita, ide-ide dan solusi dari coach dapat dimaksimalkan Pak Lilik ya. Baik. Hanya itu yang saya tanyakan Pak Lilik. Saya berharap bisa berjalan dengan lancar. Ya, sama-sama. Ya, baik Pak Lilik. Terima kasih. Selamat sore Pak Dedi. Iya, selamat sore Pak Lilik. Baik Pak Dedi, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ini Pak Dedi. Iya Pak. Iya, Bapak kelihatannya kurang begitu semangat Pak Dedi. Iya Pak. Ada masalah apa di sini Pak Dedi? Begini Pak, murid saya Pak yang di kelas 5 itu masih ada 1 orang anak itu ada yang belum bisa membaca.
Ya, saya takutnya nanti sampai naik ke kelas 6 itu masih belum bisa membaca, Pak. Iya. Hmm. Nah, dari permasalahan itu Pak Dedi, lalu apa yang membuat Pak Dedi khawatir? Saya khawatir nanti sampai naik ke kelas 6 masih belum bisa Pak membaca. Sedangkan ini kan sudah mau kenaikan kelas ini. Iya. Tapi Ananda Pita itu masih belum bisa Pak membaca. Nah, jadi Pak Dedi khawatiran ini jika nanti kenaikan kelas Ananda Devi belum bisa membaca dan menulis dengan benar. Betul seperti itu ya Pak Dedi? Iya betul Pak. Ya, baik. Apakah Bapak sudah melakukan atau mendengarkan komplain atau dari kepala sekolah ataupun murid tersebut? Kepala sekolah Pak, beliau itu sepertinya berharap agar anak satu ini bisa membaca dan menulis Pak dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti. Oh, baik Pak Dedi. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon yang sudah disampaikan kepala sekolah tersebut? Tanggapan saya Pak terkait Ananda Devi ini, saya berharap kalau Ananda Devi ini bisa membaca dengan lancar, tapi hampir kenaikan kelas ini belum bisa membaca dengan lancar. Baik, kalau menurut saya Pak Dedi, kenapa sampai tidak melakukan waktu luang seperti pada saat istirahat Pak Dedi, Ananda ini diajak membaca bersama dengan teman-temannya paling tidaklah 10 menit itu Pak Dedi. Betul juga ya Pak ya. Ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana begitu? Baik Pak ya. Nah, situ kan juga akan mempunyai buku bacaan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan juga Pak Dedi. Siapa tahu belajar dengan temannya Ananda Evi ini jadi lebih semangat untuk membaca. Saya berpikir ada benarnya juga ya Pak. Nah, setelah kita bercerita Pak Dedi, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Ya. Resah di rumah, juga kepikiran terus dengan masalah ini. Tetapi sekarang sudah merasa lega karena ada bantuan dari Pak Lili. Oh ya, nggih Pak Dedi. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat merasa tidak nyaman adalah adanya tanggung jawab yang belum bisa Pak Dedi penuhi pada kepala sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak Dedi. Iya ya Pak. Kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepada Bapak Kepala Sekolah tidak ya Pak ini nanti? Nah ya, kalau menurut saya Pak Dedi, untuk masalah ini merefleksikan dan mempersiapkan diri dahulu, kemudian jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat dalam Bapak Dedi nanti mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan Pak. Iya, baik. Dari yang sudah disampaikan, apa rencana Pak Dedi ke depan? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Baik, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Pak Dedi nantinya? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama menyimak, membaca tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahat. Baik Pak Dedi, langkah yang Bapak Dedi ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan itu. Mungkin nantinya kita akan lebih memahami bagaimana keadaan murid kita nantinya. Syukurlah Pak, saya merasa lega sekarang karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi ini sudah semester 2 Pak, mendekati kenaikan kelas. Ya, syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah
direncanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu saya akan mencoba untuk mengajari anak membaca dengan kerjasama anak-anak, dan nanti saat pulang sekolah apabila ada jam saya akan mengajari anak membaca dan menulis, Pak. Ya, baik. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Dedi untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga saya masih dalam pikiran. Baik. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, rekan sejawat, untuk meminta solusi lainnya, Pak. Baik, Pak Dedi. Itu ide yang luar biasa bagusnya, Pak Dedi. Semoga segera dapat bisa terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak Lilik untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Baik. Sekarang saya merasa sedikit lega, Pak. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa kita, Pak. Baik, Pak Dedi. Amin. Sama-sama, Pak Dedi. Maaf, Pak, kebetulan saya ada janji ini Pak Dedi. dengan siswa. Iya, Pak Dedi. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya, Pak. Iya, Pak Dedi, silahkan. Terima kasih sudah berbagi kita sama-sama untuk mencari solusi ini. Iya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Pak Lilik. Yes, sama-sama, Pak Dedi. Ya, selamat sore Pak Lilik. Selamat sore Pak Johannes. Ya, tadi Pak Lilik saya sudah mengamati apa yang sudah Pak Lilik lakukan tadi dalam tahap coachingnya tadi. Izinkan di sini saya menyampaikan hasil pengamatan dan izinkan juga saya untuk bertanya beberapa hal kepada Pak Lilik. Baik. Apa Pak Lilik kira-kira yang sudah Bapak lakukan dan indikator ketercapaiannya itu apa saat coaching tadi Pak Lilik? Nah, pada saat melakukan coaching ternyata Pak Dedi ini sudah sangat terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Dan juga beliau juga menemukan solusi dan juga ide untuk perbaikan beliau ke depan terhadap permasalahan yang sudah didapatkannya. Dan juga di situ Pak, indikator yang asalnya saya kembangkan itu kan sudah melalui alur Tirta juga. Jadi saya nanti dapat menemukan juga ide dari Bapak Dedi tadi dan solusi juga dari Bapak Dedi ternyata. Ya, terima kasih Pak Lilik. Izinkan di sini saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Lilik. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, Pak Lilik dan Pak Dedi juga tadi sudah ada terjalin kemitraan yang bagus sehingga Pak Dedi bisa lebih terbuka. Dan Pak Lilik sudah melalui proses kreatif dengan bertanya kepada Pak Dedi itu untuk langkah-langkah untuk memaksimalkan potensinya. Dan Pak Lilik juga sudah menghadirkan situasi untuk Pak Dedi itu memberi solusi dengan tadi mengasih saran untuk mengajak saat keluar istirahat kan. Pertanyaan berbobot Pak Lilik saya rasa juga tadi sudah Pak Lilik hadirkan. Dan alur ceritanya juga sudah baik. Itu ada tujuan, identifikasi, rencana dengan menanyakan perasaan tentang tanggung jawab, menanyakan rencana ke depan, menggali ide-ide kose dan menanyakan komitmen Pak Dedi ke depan tadi. Pertanyaan kedua Pak Lilik, kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi apa Pak Lilik? Nah, dari proses coaching tadi Pak, yang saya ingin kembangkan berikutnya itu kehadiran penuh mungkin Pak Anggi. Karena apa? Saya lihat Pak Dedi tadi masih belum terbuka untuk menyampaikan permasalahan dari dirinya sendiri. Ya Pak Lilik, semoga kedepannya Pak Lilik bisa lebih mengasah lagi tentang kehadiran penuh. Tentunya juga disertai dengan prinsip dan dengan konsep-konsep yang lainnya Pak Lilik, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif.
Terima kasih Pak Lilik. Iya, sama kasih. Cukup sekian penilaian dari saya. Selamat sore Pak Dedi. Ya, selamat sore juga Pak Iya, Lili. apa kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak, baik-baik saja. Baik, terima kasih Pak Dedi. Sebelum kita memulai proses kucingnya nanti, sini saya akan menyampaikan bahwa saya bertugas sebagai pengamat atau observer Pak Dedi yang akan melihat proses kucing nanti yang Bapak laksanakan dengan kucing Bapak. Nantinya sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian Pak Dedi. Ya. Dalam kucing nanti saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip dalam kucing. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi ya Pak Dedi. Beberapa kompetensi kunci juga harus dimiliki oleh seorang coach ya untuk membantu klien atau kucingnya nanti mencapai transformasi maksimal, yaitu salah satu yang ketiga itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot yang dengan teknik rasa. Kemudian Bapak juga jangan lupa nantinya untuk menggunakan alur tirta dalam proses kucingnya nanti. Yang pertama itu tujuan, identifikasi, yang kedua, yang ketiga rencana, yang keempat tanggung jawab Pak Dedi. Itu rubrik penilaian yang akan saya sampaikan nanti, lakukan dan saya amati nanti dalam proses kucing yang Bapak lakukan. Bagaimana Pak Dedi, sudah paham kira-kira terhadap proses itu? Iya, paham Pak. Baik, sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Dedi. Yang pertama yaitu kira-kira kompetensi kucing yang bagaimana yang akan Bapak terapkan dalam proses kucing nantinya. Ya, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan Ya. ada dua Pak, Ya. yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, terima kasih Pak Dedi. Dari dua kompetensi ini secara spesifik Pak Dedi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya? Iya, secara spesifik saya mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif agar menggali potensi yang ada pada koci sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak Dedi, pertanyaan kedua, indikator ketercapaian yang seperti apa yang ingin Bapak kembangkan agar sesuai tujuan dalam pencapaian atau percakapan nanti? Ya, indikator yang saya kembangkan, saya akan melakukan alur tirta Baik. sehingga koci saya nanti dapat menemukan ide dan solusi pada permasalahannya. Baik, dari apa yang sudah sampaikan, dari indikator yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi itu terkait proses melalui alur tirta nantinya dan solusi dari UC dapat dilaksanakan juga dan dimaksimalkan. Hanya itu yang mungkin saya tanyakan dengan Pak Dedi. Saya berharap nanti mudah-mudahan proses kucing yang Bapak Dedi lakukan itu berjalan dengan baik. Mungkin sampai di sini dulu Pak Dedi. Selamat sore Pak Dedi. Ya, sore Pak. Selamat sore Bapak Johannes, bagaimana kabarnya? Selamat sore Pak, puji Tuhan kabarnya baik Pak. Iya, kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawab. Iya Pak, siap Pak. Iya, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak Johannes menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Iya Pak, sejujurnya saya sedikit ada masa tegang Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif Pak. Iya, tentu saya menghargai kejujuran Bapak Johannes. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Pak, tapi mungkin nanti Pak di akhir sesi saja. Ya baik,
kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Pak Johannes. Siap Pak. Apa tujuan yang ingin Bapak Johannes capai dari sesi coaching ini? Ya Pak, tujuan yang ingin saya capai itu dalam coaching kali ini adalah kemampuan untuk meningkatkan presentase saya di depan umum Pak. Ya, baik ya Pak Johannes ya. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak Johannes inginkan? Saya ingin Pak bisa presentasi dengan rasa percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya Pak. Baik sekali ya Pak Johannes ya. Berikutnya, apa ukuran keberhasilan yang Bapak Johannes inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin Pak bisa presentase itu dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback yang positif dari audiens Pak. Baik sekali ya. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bapak Johannes kesulitan dalam presentasi? Itu Pak, kadang yang membuat saya kesulitan dalam presentase itu, saya ini Pak mungkin merasa gugup dan sering lupa kata-kata Pak saat presentase. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul Pak Johannes. Rasa takut Pak, tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens membuat saya gugup Pak. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu itu harus sempurna Pak. Iya, paham bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut. Iya Pak, saya berharap Bapak bisa membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung Pak, dan membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung Pak. Iya, baik sekali ya Pak Johannes ya. Kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Johannes tambahkan? Hal lain itu Pak, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri Pak, dan tampil saat presentase. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya Pak. Iya, baik Pak Johannes. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bapak Johannes dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak Johannes inginkan? Mungkin Pak, rencana saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor Pak. Ya, bagus sekali ya Pak Johannes ya. Adakah prioritas yang Bapak Johannes miliki dalam rencana reaksi Bapak Johannes? Posisi saya adalah Pak, mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin Pak. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup ini Pak. Iya Pak Johannes ya, bagus sekali. Berikutnya, apa strategi yang Bapak Johannes gunakan untuk mencapai tujuan presentase Pak Johannes? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik Pak, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh saya Pak. Dan juga saya akan mencoba berencana untuk meminta flashback konstruktif untuk terus memperbaiki diri Pak. Iya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bapak Johannes. Rencana reaksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak Johannes mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, bagaimana Bapak Johannes melihat tindak lanjut dari rencana ini?
Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak Johannes terhadap rencana reaksi, maksud saya aksi yang sudah Bapak Johannes buat? Saya berkomitmen Pak untuk mempersiapkan materi presentase itu dengan baik Pak. Berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor Pak. Ya. Baik ya. Berikutnya, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Johannes dalam menjaga komitmen Bapak Johannes? Mungkin saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi Pak. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan pada diri saya Pak. Ya, baik sekali ya Bapak Johannes ya. Semoga kegiatan kita kali ini kita mendapat solusi atau jalan terbaik ya Pak ya dari kegiatan kita ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih Pak Johannes. Semoga kita sukses ke depan dan kita bisa menjadi guru yang teladan, berpihak kepada murid. Ya Pak, ya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat sore. Ya, sore. Selamat sore Pak Dedi. Ya, selamat sore Pak Lili. Dari hasil observasi tadi mungkin sudah beberapa hal yang bisa ketemukan Pak Dedi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Johannes. Ya. Berikut ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan dan menanyakan beberapa hal. Untuk itu yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator pencapaian apa yang Bapak inginkan pada saat coaching tadi? Ya, saya rasa dalam coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta dengan baik sehingga Pak Johannes menemukan solusi dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Baik Pak Dedi, berikutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan pada proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Nah, di dalam proses coaching tadi Bapak sudah melakukan yang pertama adalah mengamalkan kemitraan, kemudian proses kreatif juga ada, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Kemudian juga ada memberi rencana, ya memberi solusi, yaitu rencana aksi yang terstruktur. Dan juga Bapak juga ada menanyakan terhadap tadi permasalahan yang dihadapinya. Kemudian ada juga Bapak menyampaikan pertanyaan berbobot. Kalau kita juga Bapak sudah baik dalam melakukan, yaitu tujuannya ada, identifikasinya ada, rencana dan tanggung jawabnya juga ada. Dan menanyakan perasaan tentang tanggung jawab dari coach tadi, kemudian menanyakan juga rencana ke depan dan juga menggali potensi yang ada pada coach dan juga menanyakan komitmen coach ke depan nanti. Nah, setelah itu Pak Dedi, saya juga mau menanyakan potensi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi apa Pak Dedi? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh Pak, sehingga saya kedepannya lebih memahami masalah coach saya. Baik, mungkin sampai di sini dulu Pak Dedi, semuanya sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa menjadi coaching pelaksanaan bahan coaching nanti kita bisa berjalan dengan baik dan juga kita akan berhasil dalam melaksanakannya. Ini itu saja yang bisa dapat saya lakukan dan saya sampaikan kepada Pak Dedi. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk kita bisa bersama dalam melakukan coaching ini. Terima kasih Pak Dedi. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak Lili. Selamat sore Pak Johannes Rona. Ya, selamat sore Pak Dedi. Ya, sebelumnya sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya bertugas sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Bapak laksanakan dengan coach Bapak nantinya. Sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian
dalam coaching nanti saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip dasar dalam coaching. Nah, yang pertama prinsipnya adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Di sini ada beberapa kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh seorang coach ya Pak, untuk membantu klien mencapai transformasi maksimal. Di sini ada yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Lalu Bapak jangan lupa juga untuk menggunakan alur tirta. Di sini alur tirta itu di dalamnya ada 1 itu tujuan, 2 itu identifikasi, 3 rencana, dan 4 itu tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya lakukan dalam mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Bagaimana bisa dipahami ya Pak? Iya Pak, paham Pak. Iya. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang akan Bapak terapkan pada proses coaching nantinya? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak itu ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak, dengan menggunakan teknik rasa. Ya, dari 2 kompetensi itu secara spesifik kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya? Secara spesifik yang saya inginkan itu adalah kompetensi mendengarkan secara aktif agar dapat menggali potensi yang ada pada Kose sehingga menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapinya Pak. Ya, baik Bapak. Pertanyaan kedua, indikator ketercapaian yang seperti apa yang ingin Bapak kembangkan agar sesuai tujuan dalam percakapan nanti? Indikator yang saya ingin capainya nanti adalah itu saya akan melakukan alur tirta sehingga proses saya nanti dapat menemukan ide dan solusi dalam penyelesaian masalahnya Pak. Baik, semoga dari indikator dari apa yang disampaikan terkait prosesnya melalui alur tirta, ide-ide dan solusi dari coach dapat dimaksimalkan. Hanya itu yang saya tanyakan. Saya berharap bisa berjalan lancar Pak Johannes ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Lilik. Selamat sore Pak Lilik. Selamat sore Pak Johannes. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lilik? Ya alhamdulillah sehat Pak Johannes. Namun saya ada sedikit masalah ini Pak Johannes. Ada yang bisa saya bantu Pak? Nah, jika Bapak punya waktu dan tidak sibuk, boleh kita berbicara sebentar Pak. Boleh Pak. Kira-kira Pak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Nah, saya mengharapkan dan saya inginkan nantinya menemukan solusi bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, solusi dalam mengelola kelas ya Pak? Memangnya ada masalah apa Pak Lilik? Nah, permasalahan yang saya hadapi ini Pak gini, saya ingin menciptakan kelas yang sebenarnya kelas yang menyenangkan bagi murid, karena pada saat ini saya rasa saya belum mampu menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid. Baik, tadi Pak Lilik bilang masih belum mampu menciptakan kelas yang kondusif ya? Ya. Dan menyenangkan bagi siswa. Ya. Apa Pak Lilik ini kira-kira sudah nggak menyelusuri penyebab masalah ini Pak Lilik? Sudah Pak, sudah saya telusuri, saya sudah mengidentifikasi minat siswa dalam belajar supaya mengetahui apa yang mereka inginkan supaya terciptanya kelas yang kondusif dan menyenangkan. Lalu Pak Lilik,
Kira-kira dari pengamatan Pak Lilik, mengapa muridnya seperti itu Pak Lilik? Nah, jadi begini Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada murid, ternyata siswa kurang begitu senang terhadap metode pembelajaran yang saya gunakan. Dalam pembelajaran mereka terlalu bosan katanya untuk mendengarkan saya menjelaskan pembelajaran itu Pak. Oh, intinya siswa itu Pak Lilik sudah jenuh ya dengan pembelajaran yang itu saja. Oke Pak, kira-kira seperti apa kondisi yang ideal yang Bapak Lilik harapkan pada kelas tersebut Pak? Nah, tentunya saya juga mengharapkan kelas yang saya ajarkan itu suasananya kondusif dan menyenangkan, karena itu salah satu yang saya inginkan supaya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan lancar dan disukai oleh murid. Oh baik Pak Lilik, kalau begitu apakah ada yang bisa Pak Lilik lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut Pak Lilik? Iya Pak, itu berdasarkan hasil identifikasi saya, ternyata metode pembelajaran yang saya terapkan itu rasanya kurang begitu baik Pak. Jadi saya akan mencoba nantinya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dengan melakukan yang pertama yaitu paling tidak ada mindfulness-nya juga, ada juga speaking-nya juga, kemudian melakukan praktek kerja atau kerja kelompok lah paling tidak Pak. Luar biasa Pak Lilik ya. Jadi Pak Lilik, kita misalnya ini ya, kita rantingkan 1 sampai 10. Menurut Pak Lilik, seberapa tingkat keberhasilan metode itu Pak Lilik untuk diterapkan nanti? Baik Pak Johannes, ini menurut saya ya Pak ya, itu di antara 6 atau 7 aja Pak mungkin. Oh ya, baiklah. Selanjutnya kira-kira apa rencana yang akan Pak Lilik lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak Lilik? Yang akan saya lakukan itu Pak Johannes, yang pertama adalah menerapkan nantinya pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial dan emosional juga saya akan lakukan sehingga suasana kelas nantinya menjadi kondusif dan menyenangkan Pak Johannes. Oke, baiklah. Kira-kira Pak Lilik, siapa saja yang bisa membantu Pak Lilik dalam melaksanakan rencana tersebut Pak Lilik? Nah, dalam melaksanakan rencana tersebut mungkin yang bisa membantu saya di wilayah sekolah yaitu kepala sekolah dan juga teman sejawat Pak Johannes. Oke, baiklah Pak Lilik. Kira-kira Pak Lilik berapa lama waktu yang Pak Lilik butuhkan untuk melakukannya? Mungkin untuk perencanaan dan sebagainya hanya memerlukan waktu seminggu Pak Johannes, dan semuanya perlu dikolaborasikan bersama dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat Pak Johannes. Oke, baiklah, jadi intinya harus kolaborasi ya Pak Lilik ya? Ya betul sekali. Jadi Pak Lilik, kira-kira ini kapan Pak Lilik melakukannya Pak Lilik? Nah, untuk melakukannya mungkin secepatnya Pak Johannes. Ya, akan saya terapkan rencana ini, namun semuanya perlu direncanakan secara matang agar tujuan yang saya inginkan itu bisa tercapai dengan baik Pak Johannes. Oke, baiklah. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Pak Lilik lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Pak Lilik? Baik Pak Johannes, saya akan berusaha menjadi lebih baik Pak, kemudian selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Juga berbagai praktek baik juga akan saya lakukan, dan juga untuk meningkatkan selalu kompetensi saya akan mengikuti beberapa pelatihan dan lain sebagainya Pak Johannes. Bagus sekali Pak Lilik. Ya. Adakah Pak Lilik yang kira-kira Pak Lilik itu membutuhkan atau dukungan dari pihak lain yang Bapak inginkan? Ya, pada dasarnya di sekolah kan sudah saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat Pak Johannes. Dukungan juga sarana dan prasarana juga yang memadai juga diberikan oleh kepala sekolah. Mungkin saya juga perlu dukungan dari orang tua Pak Johannes dan orang tua murid, dan dari internal diri saya sendiri juga perlu untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak Johannes. Baiklah Pak Lilik, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya. Ya. Nah, sekarang Pak Lilik, saya bertanya, bagaimana perasaan Pak Lilik setelah kita berbicara ini?
Ya, saya merasa lega yang pastinya Pak Johannes. Saya senang sekali karena bisa menemukan solusi dari permasalahan ini, dari percakapan kita ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya, Pak. Ya, terima kasih kembali Pak. Syukurlah Pak, Bapak sudah mendapat solusi, mendapat referensi untuk kedepannya. Baik, Pak. Adakah Pak hal-hal lain yang ingin disampaikan lagi? Mungkin saya rasa cukup aja Pak Johannes. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Johannes. Sama-sama Pak, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Ya Pak. Sampai jumpa Pak Lilik. Ya Pak Johannes, selamat sore Pak Johannes. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Johannes. Ya, selamat sore Pak Dedi. Iya, di sini saya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dan menanyakan beberapa hal yang sudah Bapak lakukan dan indikator ketercapaian saat coaching. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya rasa yang sudah saya lakukan saat proses coaching tadi adalah saya sudah melakukan penerapan alur kita dengan ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan tanggung jawab. Itu sehingga indikator pencapaiannya itu Pak Lilik tadi itu sudah menemukan solusinya Pak. Jadi Pak Lilik merasa apapun solusinya tadi yang sudah diputuskan bersama itu dapat diterapkan ke depannya Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi Pak. Siapa? Dalam coaching tadi Bapak sudah melakukan ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, memberikan solusi, lalu ada menanya, tanggapan terhadap respon capsek, ada juga pertanyaan berbobot, alur tirta yang sudah baik, lalu ada tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab, lalu ada menanyakan perasaan tentang tanggung jawab, menanyakan rencana ke depan, menggali ide-ide, lalu menanyakan kemitraan ke depan. Pertanyaan kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya rasa kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan itu adalah itu menghadirkan kehadiran penuh dan membuat pertanyaan berbobot Pak, di mana itu bisa membuat saya memahami situasi terhadap coach saya sepenuhnya dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dihadirkan untuk menggali kreatif coach saya Pak. Iya, baik ya Pak Johannes ya. Baik Pak Johannes, semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik, menjadi guru yang teladan, berpihak kepada murid. Pokoknya sukses selalu untuk Bapak Johannes ya. Iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih, semoga ke depan kita bisa menjadi guru yang selalu berpihak kepada murid Pak.